Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Baik anak-anakku, teman-temanku, para pendengar sekalian, di sini saya akan menyampaikan materi pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan bab janji pelajar Muhammadiyah. Mari kita simak sama-sama. Saya akan memaparkan materi berikut. Janji pelajar Muhammadiyah itu adalah janji siswa di kalangan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Di sekolah atau madrasah Muhammadiyah terdapat sebuah wadah atau organisasi yang ditujukan bagi para peserta didik untuk berlatih dan berjuang dalam kancah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan para pelajar. Organisasi yang menjadi bagian dari sayap dakwah Muhammadiyah ini bernama IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tujuan dari organisasi IPM ini yaitu untuk membentuk pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan tersebut, setiap pelajar Muhammadiyah diikat oleh janji yang biasa dikenal dengan janji pelajar Muhammadiyah. Nah, bagaimana bunyi dari janji tersebut? Janji pelajar Muhammadiyah itu sudah distandarisasi atau termaktub dalam keputusan Induk Muktamar 17 IPM nomor 6 SK _A2 PPIPM 006/2010. Nah, butir-butir janji pelajar Muhammadiyah tersebut adalah sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji: 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Itu adalah 6 janji pelajar Muhammadiyah yang biasanya dalam upacara hari Senin itu semua siswa di sekolah-sekolah Muhammadiyah mengucapkan janji tersebut secara keras dan serentak. Lalu bagaimana makna dari janji pelajar tersebut? Dalam proses pendewasaannya, seorang pelajar memerlukan sebuah komitmen yang disertai dengan loyalitas dan konsistensi yang tinggi. Nah, pengucapan janji pelajar Muhammadiyah itu menjadi bagian dari para siswa untuk belajar dalam membangun komitmen, loyalitas, dan konsistensi tersebut. Maka penjelasan singkat mengenai makna dan aplikasi dari janji pelajar Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari tersebut sebagai berikut. Yang pertama, berjuang menegakkan ajaran Islam. Pelajar Muhammadiyah hendaknya selalu mengutamakan perintah agama Islam dalam setiap aktivitasnya. Pelajar Muhammadiyah harus berperan serta dalam menyempurnakan akhlak mulia dan penguatan Islam. Contohnya apa? Ikut berpartisipasi dalam gerakan pengkajian Al-Quran atau ikut mengajar TPQ dan lain-lain. Yang kedua apa? Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pelajar Muhammadiyah hendaknya selalu siap sedia untuk menjaga tata krama dalam hubungannya dengan orang tua dan guru. Nah, orang tua di sekolahan dari siswa ini adalah para guru. Makanya harus hormat dan patuh kepada mereka semuanya. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu.
Pelajar Muhammadiyah harus memiliki komitmen dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu untuk meraih ridha Allah SWT semata. Pelajar Muhammadiyah akan berusaha belajar dan menuntut ilmu kepada siapapun dan dimanapun tanpa rasa malu dan gengsi. Begitu pula ketika di sekolah atau madrasah, ia tidak akan malu untuk bertanya kepada guru tentang suatu materi yang belum dipahaminya. Yang keempat, bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. Pelajar Muhammadiyah sudah selayaknya terdorong untuk rajin dalam belajar, giat dalam bekerja, dan berusaha mandiri, termasuk menjauhkan diri dari ketergantungan terhadap orang lain. Makanya dia bekerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas untuk mewujudkan impian dan cita-cita yang ingin dicapainya. Seperti itu. Yang kelima, rela berkorban dan menolong sesama. Dalam segala aktivitasnya, pelajar Muhammadiyah harus berusaha agar menumbuhkan manfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Selain itu, pelajar Muhammadiyah juga harus berusaha agar terbangun solidaritas dan tumbuhnya rasa asah asih dan asuh di antara para pelajar di lingkungannya untuk kepentingan agama Islam. Sikap rela berkorban dan menolong sesama juga harus ditujukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Dengan membantu seseorang yang mengalami kecelakaan di jalan, menggalang dana bantuan terhadap saudara kita yang tertimpa musibah atau bencana alam, dan mengadakan bakti sosial dan lain-lain. Keenam, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Pelajar Muhammadiyah sebagai calon kader Muhammadiyah sudah semestinya melaksanakan aktivitas belajar tidak sekadar untuk meraih kesuksesan dan mendapatkan kepandaian secara pribadi semata. Alangkah baiknya hal itu ditularkan kepada teman-temannya dengan membentuk kelompok studi atau aktif dalam organisasi sekolah sebagai bentuk latihan untuk menghimpun, membimbing, mengatur teman sejawat dalam meniti kebajikan. Pelajar Muhammadiyah merupakan kader Muhammadiyah yang nantinya akan berperan sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Pelajar Muhammadiyah juga harus siap memberikan kontribusi positif dalam rangka pembaruan dan pembangunan masyarakat. Misalnya dengan membentuk TPQ, membuat kegiatan-kegiatan yang positif, membuat perkumpulan remaja Islam, dan lain-lain. Sehingga hadirnya para pelajar Muhammadiyah itu menginspirasi dan bermanfaat di lingkungannya. Selanjutnya, bagaimana kepribadian pelajar Muhammadiyah? Jadi kepribadian adalah keseluruhan cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dengan istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Setiap individu selalu dihadapkan pada berbagai macam persoalan. Persoalan ini memerlukan suatu pemecahan dan penyelesaian secara tuntas. Hal ini memerlukan kecakapan, keterampilan, dan sikap dari individu yang bersangkutan. Setelah memperhatikan, menghayati, dan mengamalkan janji pelajar Muhammadiyah tersebut, maka dapat diidentifikasikan bahwa seorang pelajar Muhammadiyah mestinya memiliki kepribadian sebagai berikut. Yang pertama yaitu senang berjuang, dalam pengertian amar ma'ruf, nahi mungkar di lingkungan sekolah atau madrasah untuk menegakkan ajaran Islam. Misalnya apa contoh sederhananya? Yaitu mengingatkan teman untuk segera sholat zuhur ketika adzan sudah berkumandang, terus membuat kajian rutin tiap bulan, dan lain-lain. Ada banyak sekali. Yang kedua yaitu bertindak sopan santun, memiliki tata krama, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai ajaran akhlakul karimah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu,
Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi muslim dan muslimat. Makanya salah satu bentuk syukurnya yaitu dengan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, yaitu dengan rajin membaca, rajin belajar, dan selalu mengerjakan tugas secara baik yang diberikan oleh guru. Yang keempat yaitu bekerja keras, mandiri dan berprestasi. Jadi tidak hanya kerja keras ya, tapi juga kerja cerdas dan kerja ikhlas. Mandiri dan berprestasi, memanfaatkan waktunya secara maksimal sehingga hasilnya pun juga maksimal. Yang kelima, rela berkorban dan menolong sesama. Contohnya apa? Banyak sekali ya. Kita bersedekah, kita menggalang dana, kita menolong teman-teman yang kesusahan dan lain-lain. Yang terakhir, yang keenam, yaitu aktif dalam pergerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi di sekolah dia itu juga aktif, di rumah dia juga aktif berkegiatan. Contoh paling sederhananya apa? Yaitu dengan melakukan 5S. Apa itu? Senyum, salam sapa, sopan dan santun. Itu yang paling sederhana. Itu merupakan bagian dari awal kita berdakwah. Demikian yang bisa Pak Atta sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.